podcast Pertuni edisi kelima. Kali ini dengan tema perempuan dan emansipasi. Jadi tema kali ini menjelaskan bagaimana seorang perempuan atau wanita dengan disabilitas menghadapi tantangan dalam hidupnya. Hari ini sudah hadir bersama saya salah satu member Pertuni yang akan menjadi narasumber atau yang akan men-sharingkan pengalamannya bersama kita. Halo Bu Fitri, apa kabar? Ya, kabar baik. Baik, terima kasih untuk kehadirannya hari ini Bu Fitri, rekan-rekan Pertuni semuanya dimanapun berada. Sebelum kami melanjutkan tema ini, kembali saya ingatkan untuk mendukung podcast Pertuni Cabang Kabupaten Manggarai dengan selalu like, memberikan komentar yang bermakna, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya ketika Pertuni mengupload tayangan terbaru dapat sampai langsung notifikasinya kepada teman-teman semua. Untuk tidak memperpanjang waktu, bagaimana Ibu bisa kita mulai saja? Bisa. Baik, terima kasih. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan sedikit nama narasumber kita. Nama lengkap beliau adalah Ibu Suryani Safitri Esos. Nah, Ibu mungkin bisa diceritakan sedikit kesehariannya Ibu Fitri seperti apa? Ya, baik. Penonton YouTube channel Pertuni yang setia, kegiatan sehari-hari saya adalah seorang ASN di salah satu instansi pemerintah di Kabupaten Manggarai, tepatnya di Dinas Sosial Kabupaten Manggarai. Saya sebagai fungsional pekerja sosial di Dinas Sosial dalam bidang pelayanan sosial dan rehabilitasi. Seperti itu. Baik, itu mungkin dari sisi pekerjaannya Ibu. Kemudian bagaimana dengan mohon maaf kehidupan pribadi, boleh sedikit berbagi, sudah berkeluarga atau belum, jumlah putra putri mungkin? Ya baik, terima kasih Bu Lilis. Ya, saya sudah berkeluarga. Kami dikaruniai seorang putri dan saat ini sudah berusia 11 tahun ya. Lahir pada tanggal 20 Mei 2014 yang lalu. Jadi usia sudah 11 tahun. Suami saya seorang yang fisiknya sehat, artinya tidak mengalami gangguan pada penglihatan ya, atau dengan kata lain non disabilitas begitu. Dan beliau adalah seorang wira swasta. Di dalam usahanya ada ternak dan juga perkebunan sayur-sayuran. Oke. Wow, jadi ternyata Ibu Fitri adalah salah satu rekan disabilitas yang berkeluarga, menikah dengan seorang non disabilitas. Ini akan jadi menarik Ibu. Nah, kemudian mungkin rekan-rekan Pertuni dimanapun berada bisa mendengar dialek atau logat Ibu. Sepertinya Ibu bukan asli Manggarai Ibu, betul ya? Iya. Oke. Dari mana aslinya Ibu? Ya, saya peranakan dari dua suku yang berbeda. Mama saya Batak dari Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan, dan saya lahir di sana di Medan pada 52 tahun yang lalu. Ya. Lalu bapak saya dari Jawa Barat, orang Sunda, begitu. Jadi pada saat itu bapak saya sedang menjalankan tugas negara di Kota Medan, lalu bertemu jodoh dengan mama saya di sana. Kira-kira seperti itu gambarannya. Lalu seiring perjalanan waktu saya menyelesaikan pendidikan dan bekerja di Flores ini, di Kabupaten Manggarai ini, lalu ketemu dengan tulang rusuknya orang Manggarai. Jadi anak kami ya darahnya percampuran lebih ya. Jadi bukan hanya saya, tetapi anak kami juga percampuran. Plus ya, menarik. Jadi dari cerita itu tadi saya menangkap bahwa Ibu datang ke Flores itu bukan karena menikah, tapi memang datang sebelum menikah dan akhirnya ketemu jodoh di sini. Iya. Mungkin bisa dibagikan kepada kami semua apa motivasi yang membuat Ibu datang bukan bekerja di Sumatera atau di Jawa, tapi malah bekerja di Flores. Iya.
Sebenarnya motivasi saya pertama itu ingin datang ke Ruteng untuk mengabdikan diri itu karena termotivasi dari guru perdana yang waktu SLB Karya Murni di Ruteng itu dibuka. Guru perdananya itu dari Medan, yaitu guru wali kelas saya. Waktu itu namanya Ibu, sekarang sudah almarhum ya, Ibu almarhumah Getruda, Ibu Ida. Jadi beliau pada tahun 84, 85 ya sekitar itu. Saya waktu itu kelas 3 SD. Beliau pergi ke sini, ke Manggarai ini, ke Kota Ruteng ini untuk menjadi guru pertama. Lalu pada saat itu saya bercita-cita, saya dalam hati berkata kalau nanti suatu saat saya Tuhan izinkan, saya akan menyusul Ibu Ida dan berkarya di Manggarai. Ternyata Tuhan mengabulkan, saya menyelesaikan tahapan pendidikan dari SD, SMP dan SLTA dan kemudian sampai di jenjang perguruan tinggi. Dan pada saat selesai menyelesaikan itu saya melamar, dan puji Tuhan lamaran saya pada saat itu diterima oleh Yayasan Karya Murni di Ruteng. Nah, seperti itu, dan akhirnya saya bekerja di sini. Lalu seiring perjalanan waktu ada tes formasi. Kebetulan saya latar belakang pendidikan terakhir itu dari jurusan kesejahteraan sosial, sekolah Kementerian Sosial pada zaman itu. Begitu. Oke, jadi menarik ya Ibu, bagaimana kita lihat teman-teman seorang wanita terinspirasi dari wanita-wanita lain. Jadi bagaimana Ibu Fitri bisa memotivasi dirinya dari keberhasilan orang lain. Semoga cerita Ibu juga hari ini menjadi banyak motivasi untuk banyak teman-teman yang lain, Ibu. Ya, harapannya seperti Iya, ya, sangat menarik. Kemudian kan hidup di Ruteng, di NTT, di Flores ini berbeda tentu dengan di Jawa ya, yang sudah maju ya, Ibu. Ya. Mungkin bisa dibagikan kira-kira ada tidak pengalaman positifnya selama hidup di Manggarai ini? Mungkin yang paling berkesan apa begitu sehingga Manggarai ini menjadi nyaman? Iya, saya akan menceritakan dulu pengalaman saya yang sangat berkesan ya. Dan sampai saat ini saya tidak akan pernah lupa bagaimana walaupun bekerja di birokrasi pemerintahan, tapi ternyata tidak semua orang paham tentang itu ya. Jadi suatu ketika tahun 2005 saya lulus tes calon pegawai negeri sipil. Pada saat itu tes pegawai negeri sipil, lalu pemberkasan ulang ya pada saat itu setelah lulus ya. Lalu ketika saya di situ mengisi daftar riwayat hidup atau istilah sekarang itu DRH ya, daftar riwayat hidup, saya di situ menulis karena ada form yang harus kita isi di situ, keterangan fisik. Lalu saya tulis waktu itu mengalami gangguan pada penglihatan. Lalu ketika saya antar berkas itu ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Manggarai pada saat itu, mereka bilang begini, Ibu, sebaiknya Ibu jangan tulis ini. Lalu saya bilang, hai, kenapa Pak? Nanti Ibu dipersulit di pusat begitu. Saya bilang, Pak, mungkin Manggarai baru pertama sekali menerima pegawai yang lulus tes PNS seperti saya yang disabilitas. Tapi sebenarnya untuk kota-kota lain ini hal biasa Pak, jadi nggak apa-apa, tak perlu di X, tak perlu dihilangkan. Saya bilang begitu. Itu artinya bahwa pengetahuan tentang disabilitas itu untuk daerah kita masih cukup awam pada saat itu ya. Ya begitu. Baik, jadi mungkin hal positif yang bisa saya tangkap itu adalah bagaimana kita harus berani memulai ya, dan mengatakan apa adanya, memperjuangkan hak-hak kita sebagai seorang disabilitas. Ya, menurut saya sepanjang itu memang masih di batas wajar dan ada aturan regulasinya, ya menurut saya kita tidak perlu takut walaupun kita mengalami gertakan ataupun sanggahan ya begitu, atau mengatakan istilahnya nggak boleh, oh ya nggak bisa, kami juga warga negara begitu. Jadi apapun
kondisi kita harus siap dengan segala tantangannya. Iya. Nah, mungkin itu dari segi birokrasi ya Ibu. Bagaimana dengan kehidupan bermasyarakat? Apakah selama ini Ibu ada tantangan yang Ibu hadapi dalam kehidupan berkeluarga, khususnya dengan keluarga besar mungkin atau dengan masyarakat? Oh ya, untuk kehidupan sosial di masyarakat kayaknya enggak ya. Bahkan mereka secara kehidupan menggereja dalam agama saya ya, mereka justru mengharapkan saya sangat terlibat aktif ya. Terbukti pada tahun 2019, periode 2019 sampai 2023 saya dipercayakan oleh umat di kelompok umat basis saya, dipercayakan sebagai seksi liturgi pada saat itu. Dan bahkan di periode 2023 kemarin waktu pemilihan kepengurusan baru pun saya masih diminta untuk menjadi bendahara wilayah, tapi pada saat itu saya mengalami gangguan kesehatan ya, pada mata saya terganggu, ada infeksi sedikit sehingga saya harus berobat ke Sakla selama 3 bulan, dan akhirnya kepercayaan itu saya tolak. Begitu, karena kondisinya masih tahap pemulihan. Menarik. Jadi dari cerita Ibu, ternyata masyarakat Manggarai dulu yang mungkin sebagian belum aware dan belum paham, sekarang justru makin paham ya, dibuktikan dengan Ibu sangat dilibatkan dalam kegiatan bermasyarakat. Oke, menarik Ibu. Kalau begitu, ini seandainya saat ini ada teman-teman disabilitas atau kaum perempuan lain yang termarginalkan, kira-kira apa pesan Ibu kepada mereka? Iya, pendengar YouTube yang setia ya, channel Pertuni yang selalu memantau dan menonton ya, atau mendengarkan channel kami Pertuni Manggarai, saya punya satu harapan begini: ketika kita menghadapi satu tantangan, kira-kira tantangan apapun itu bentuknya, saya harap terutama untuk perempuan disabilitas yang pada umumnya dan khususnya untuk disabilitas netra, jangan takut. Jadi harus ada dari diri kita sendiri mengatakan bahwa saya harus berani, saya harus bangkit, saya harus bisa berbicara, menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan saya, seperti itu kira-kira. Jadi jangan ketika kita mengalami penolakan lalu kita merasa biar sudahlah, memang begitu sudahlah hidup saya. Tidak ya, jadi justru ditolak kita semakin harus lebih semangat. Jadi tidak bisa orang lain yang memberikan dorongan kepada kita sementara dari diri kita tidak ada kemauan. Jadi harus dari diri kita sendiri, baru orang lain bisa mendukung dari belakang. Seperti itu. Jadi intinya motivasi yang terkuat adalah dari dalam diri ya. Ya. Baik, sangat menarik. Mungkin yang terakhir, jika pemerintah menyaksikan tayangan kita atau masyarakat umum tentu menyaksikan apa yang kita bagikan hari ini, apa kira-kira pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah maupun masyarakat? Ya, harapan saya khususnya kepada pemerintah dan juga masyarakat, jangan memberikan belas kasihan kepada kami, tetapi yang saya mau katakan, berilah kami kepercayaan. Ya, dengan kepercayaan, dengan sendirinya rasa belas kasihan itu akan ada. Artinya kami tidak membutuhkan, aduh dia kasihan, jangan. Tidak. Tapi dengan mengatakan, oh kamu silakan. Nah itu berarti dengan secara tidak langsung belas kasihan itu akan lahir dengan sendirinya di kalangan masyarakat maupun di kalangan pemerintah. Karena kalau belas kasihan itu sifatnya terbatas. Hari ini kasihan, mungkin besok-besok sudah enggak lagi ya. Tapi kalau rasa kepercayaan, begitu dengan menyaksikan lalu dianggap baik atau layak, berarti untuk kedepannya akan lebih dipercaya, begitu. Seperti itu saya rasa. Jadi saya bisa menyimpulkan kalau jika teman-teman baik disabilitas maupun kaum marginal lain, jika diberi kesempatan dan kepercayaan, mungkin bisa melakukan yang terbaik sehingga kedepannya akan lebih dihargai oleh masyarakat sekitar.
mungkin seperti itu ya. Iya. Oke Ibu, sesi diskusi kita hari ini sangat menarik, tetapi kita dibatasi oleh waktu. Jadi terima kasih untuk sesi berbagi hari ini. Saya sangat berharap apa yang Ibu bagikan hari ini benar-benar bermakna untuk semua pemirsa YouTube channel Pertuni Kabupaten Manggarai. Ya, harapannya seperti itu. Siap. Jangan bosan-bosan untuk selalu menyaksikan channel kami Pertuni Manggarai bagi pemirsa atau penonton setia YouTube. Oke, terima kasih Ibu. Baik teman-teman Pertuni semua, terima kasih untuk waktu yang sangat berharga yang telah diberikan kepada kami untuk menyaksikan tayangan ini. Kembali lagi saya ingatkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung kami. Sekian podcast dan berbagi hari ini. Saya Lilis Kung, sampai jumpa.